guna meningkatkan intensitas dari partisipasi kita semua dan harap untuk mematikan mikrofon jika tidak diperlukan. Sebelum kita mulai juga saya dari Master of Ceremony mewakilkan kepanitiaan dari acara ini berterima kasih kepada pihak sponsorship yang telah mensponsori acara kita siang hari ini. Pada BTN Syariah yang selanjutnya ada Labirin, yang ketiga ada Ciput Cipta Rasa Putra, yang keempat ada Almaz Fried Chicken, selanjutnya ada Pelangi Hijab, selanjutnya kepada Ashki Micro Takaful Solution, selanjutnya ada New Panjang Jiwa Resort, yang terakhir ada Sido Mampir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor dan semoga Allah selalu memudahkan semua urusan kita. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imazin Syadi selaku Master of Ceremony yang akan mendampingi acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi meramaikan acara ini. Juga kami berterima kasih kepada selanjutnya kita berterima kasih kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara siang kita pada hari ini. Baik, selanjutnya mari kita mulai acara kita pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya, pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh saudara Rijal. Kepada beliau, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nafa habibuhu nabiyul karim wa nafa'ana dzalika minasy syahidin.
Terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah membacakan tilawah. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya teman-teman, pada siang hari ini kita akan ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kak Almer Ulul Albab SEAWP, yang dimana beliau adalah pemenang juara 1 dari Temu Ilmiah Nasional Cabang Lomba Karya Tulis Ilmiah Konseptual Yogyakarta pada tahun 2002 dan 2022. Maaf. Dan beliau pun telah menjuarai Tazkiyah Festival Competition Cabang Lomba Cerdas Cermat pada tahun 2023. Dan beliau pun sang juara 3 dari National Islamic Economic Competition Islamic Economic Day 8 cabang lomba Business Plan Depok pada tahun 2023. Selanjutnya kita memasuki sesi materi kepada Bang Almer Ulul Albab SE AWP. Pada beliau. Yes, oke. Suara saya jelas gak kira-kira teman-teman semua? Cukup jelas. Oke, cukup jelas. Oke, makasih buat sambutannya dari Kak Iqmal. Salah sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman semua yang ada di sini? Ya, saya Alhamdulillah. senang banget bisa membersamai teman-teman semua yang ada di sini dan semoga semangatnya nggak turun karena sedang siang hari. Karena biasanya kan siang hari itu waktunya buat santai, rebahan. Mungkin ada juga yang tidur kan di waktu weekendnya. Atau ada yang lagi kegiatan gitu di hari Sabtunya. Menyempatkan waktunya buat hadir di sini itu Masya Allah banget sih. Sangat Masya Allah sekali dan semoga semangatnya juga tetap Masya Allah sampai akhir sesi. Mungkin boleh saya hai dulu nih. Dari mana aja nih yang hadir? Apakah ada dari Bogor atau dari Jakarta? Kalau dari Bogor, maka salam kenal. Saya juga dari Bogor. Mungkin boleh di kolom chatnya biar saya bisa tahu gitu. Ada dari mana aja nih teman-teman semua. Bali kak, oh gila, keren 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 dari Bali. Insya Allah keren. Bogor kak, wih Bogor. Bogor mana tuh? Saya di drama gak? Ciputat kak, Bogor kota kak, wih Bogor kota. Saya drama gak, salam ke Bali juga. Oke, Senjaya, mantap. Atang Sanjaya, wih. Wih deket lah Atang Sanjaya. Bogor kak, Belia kak, keren. Tapos, Tapos lumayan. Oke. Sambil selamat pokoknya wih dari jauh-jauh ya Ciledug coba 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 kayaknya saya senang sekali juga bisa dikasih kesempatan sama YTC Saskia Yacht Trainer ini buat membersamai teman-teman mungkin lebih tepatnya adalah menemani atau membersamai ya bukan saling mengajari tapi saling sharing dan membersamai teman-teman tentang bisnis plan. Oh, sebelumnya teman-teman udah belajar dari Pak Nur yang luar biasa tentang mindset entrepreneur. Nah, mungkin sekarang kita bakal lebih ke teori juga, tapi agak sedikit teknik teknisnya juga, dan mungkin agak lebih pusing karena apa ya? Karena ini masuk ke pembuatan dokumentasi, bukan dokumentasi video ya, tapi lebih dokumentasi bentukan kertas dan tulisan. Walaupun sudah siang dan panas, semoga otaknya tidak ikutan panas dan tetap segar. Oke, saya izin share semuanya. Oke, saya sekiranya saya udah kelihatan. Kelihatan nggak? Kak, sudah Tinggal Kak. di screen. Sudah, oke, siap. Makasih.
Oke, sebuah bisnis lah, sesuatu yang tidak penting tapi penting. Ada beberapa ya, kalau misalkan mungkin teman-teman pernah bertemu gitu dengan beberapa orang yang punya mindset seperti bisnis tuh yang penting jalan. Bisnis tuh nggak usah kebanyakan teori, nggak usah kebanyakan ide, yang penting mah, oh, belum full screen ya, sebentar, stop. Saya bisa ini. Sekarang udah full screen? Sudah Kak, sudah kelihatan. Ya kelihatan. Oke, udah full screen belum? Belum Kak. Belum, Kak. Oh, belum ya. Oke, ini pertama kali kayak gitu. Coba pakai yang sekarang gimana? Udah nih, Kak. Kelihatan Kak. Udah, Kak. Udah full Soalnya ini screen. saya udah full screen sih kelihatannya. Jadi agak bingung. Sekarang gimana? Udah, Kak. Udah full screen. Udah, udah. 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 Oh, udah. Masuk. Oke, mungkin teman-teman pernah dengar gitu atau pernah bertemu dengan beberapa orang yang misalkan punya teori kayak atau punya pikiran kayak bisnis tuh yang penting jalan, nggak usah banyakkan teori, nggak usah kebanyakan ide, atau nggak usah kebanyakan rencana, yang penting jalan dulu gitu. Kira-kira pernah ada yang nemuin model-modelan kayak gitu gak? Nah, saya tuh sering banget dengerin atau ya ketemu orang-orang yang kayak gitu tuh cukup sering banget sebenarnya. Dan ternyata orang-orang yang kayak gitu kebanyakan adalah orang-orang yang bisnisnya juga nggak jalan. Jadi mereka punya statement kayak gitu, punya teori kayak gitu, punya argumentasi bla bla bla, tapi kenyataannya mereka tetap nggak punya bisnis dan nggak punya namanya apa ya, pengalaman untuk berbisnis gitu. Mungkin jualan kayak jualan di warung atau jualan kecil-kecilan mungkin punya. Tapi kalau misalkan bisnis yang besar banget atau misalkan bisnis yang berkembang sampai sustain gitu, nah kebanyakan yang saya temui tidak memiliki seperti itu. Oke, sebelum situ kita bahas dulu nih. Kenalan dulu mungkin ya. Jadi kenalin, nama saya Almer Bro Albab, walaupun udah dikenalin tadi sama Kang MC. Ini mungkin saya kenalan lagi. Nama saya Almer Bro Albab, biasa dipanggil Almer atau kadang juga dipanggil Kak Almer. Nah, sekarang saya adalah sebagai mentor bisnis plan di salah satu startup yang dibuat sama teman saya yang ada di Bekasi, namanya Startup Bilik Mentor. Kalau misalnya teman-teman lihat logo yang di tengah ini. Nah, saya di sini ada sebagai mentor bisnis plan-nya dan juga sebagai sosial media strategisnya. Selain dari dua ini, saya juga kadang juga menemani CEO-nya kalau misalkan ada kerjasama dengan lembaga lain, kalau nggak ada kayak apa bahasanya, kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Bahkan kayak misalkan perencanaan bisnis selama setahun ke depan, kalau nggak kayak mengatur revenue stream, rencanain model bisnis yang bagus buat startup yang sedang dibangun. Nah, biasanya saya ngebantu CEO buat konsultasi, bukan konsultasi ya, saling diskusi gitu, antara saya sana dengan CEO-nya. Tuh. Oke, jadi juga saya juga ada pengalaman mungkin buat kan ngajar ya, tapi menemani teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang dari Taskia, Ayuki, Lipia, Jakarta, dan juga dari anak-anak SMA, khususnya SMA 63 Jakarta. Oke, sekarang kita akan memperkenalan juga apa itu bisnis plan. Nah, bisnis plan itu secara bahasa ringkasnya adalah sebuah bisnis dan ada dokumen atau rincian perencanaan suatu bisnis. Nah, kan balik lagi nih ke pertanyaan yang tadi. Kalau misalkan ada orang yang punya statement bisnis tuh yang penting jalan, nggak usah kebanyakan teori. Apakah belajar bisnis plan itu penting berarti? Apakah berarti belajar bisnis plan itu harus atau enggak? Tuh. Mungkin ada yang mau jawab di kolom komentar? Ada yang punya jawaban? Ada? Ya, ada. Mungkin tadi pertanyaan terbaru,
apakah belajar bisnis itu penting? Kayak kita merancang bisnis atau punya strategi bisnis dulu sebelum bikin bisnisnya, apakah itu penting? Kayak Raihan penting, penting, penting sih, mantap. Kayaknya rata-rata jawabnya penting ya. Oke, siap. Nah, tidak jalan slide saya. Oke. Nah, ada sebuah data yang saya dapatkan dari tahun 2021. Ini data pas masa-masa COVID-19 ya. Kenapa saya ambil masa-masa COVID-19? Karena biasanya bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bertahan ketika ada pandemi. Kalau nggak ada yang namanya bencana. Itu bisnis yang bagus gitu. Jadi bukan cuma sekedar fluktuasinya tinggi atau apa ya, kenaikan omset yang tinggi doang dalam setahun 2 tahun, tapi juga ketika ada bencana, ada sesuatu hal-hal yang negatif yang di luar perkiraan kita atau bahasanya black swan itu, ada angsa hitam di luar sana yang kita tuh nggak bisa memprediksinya, bisnis kita bisa tetap jalan. Nah, kebanyakan bisnis-bisnis yang bertahan atau yang gugur ya, ini saya bilang yang gugur dulu deh. Yang gugur ketika pandemi adalah karena pertama karena modal usaha. Mereka nggak tahu nih modal itu dapat dari mana aja. Dan yang kedua ada prospek usaha ke depan. Mereka nggak punya rencana prospek usaha ke depannya tuh apa aja yang bakal dilakuin, apa aja yang bakal diinovasiin, dan gimana caranya menginovasikan bisnis tersebut. Nah, mereka nggak tahu hal tersebut. Dan sisanya adalah bahan baku, menjadi pekerja, dan lain sebagainya. Nah, faktanya teman-teman semua, waktu saya bertemu dengan salah satu mungkin investor ya, ya karena waktu itu Blik Mentor sendiri pernah ada yang mau investasi, dan ketika itu sih kita ngobrol banyak hal tentang apa aja sih sebenarnya hal yang paling sangat atau sangat dilirik sama investor. Yang pertama dan yang paling sering ditanyakan adalah yang pertama ini, prospek usaha ke depan. Kenapa prospek usaha ke depan yang paling banyak ditanyain dan diperhatiin sama para investor? Karena investor biasanya atau normalnya dia ingin menginvestasikan uangnya misalkan satu miliar, atau enggak 1 miliar, 100 miliar deh, 100 miliar ke satu perusahaan. Nah, perusahaan ini diharapkan bisa bertahan selama 10 tahun ke depan. Bahkan kalau bisa ketika dia udah meninggal pun uangnya tetap ada, perusahaan tetap ada. Kenapa? Karena dia pengen ketika dia sudah meninggal, anak cucunya itu bisa tetap dapat penghasilan dari harta kekayaannya dia gitu. Atau enggak, minimal minimal ketika dia sudah pensiun, dia tetap ada penghasilan sehingga dia tidak merepotkan anak-anaknya. Misalkan yang invest itu umur 40-an, maka perkiraan dia pensiun umur berapa? Misalkan 60. Maka 20 tahun ke depan, bisnis yang dia investasikan sebisa mungkin masih bertahan dan masih menghasilkan. Misalkan meninggal lah, bahasanya kasar meninggal ya. Meninggal umur 93. Maka kalau misalnya dia investasi umur 40, pas gitu 40, maka sebisa mungkin 53 tahun ke depan bisnisnya tetap masih harus ada minimal banget. Itu yang diharapkan oleh para investor. Nah, untuk melihat prospek ke depan dan ketika kita dapat investor pun kita pastinya akan dapatkan modal. Nah, ketika kita sudah dapat modal maka dua masalah ini terpenuhi. Gitu. Nah, untuk mendapatkan uh, apa ya Mas ya, ilmu untuk melihat prospek ke depan ataupun mendapatkan sebuah modal, maka kita perlu yang namanya perencanaan sebuah bisnis. Dan kita juga harus belajar tentang ilmu yang namanya ilmu bisnis itu sendiri. Karena ketika kita tidak memiliki ilmunya, maka investor pun mungkin juga tidak akan percaya akan hal tersebut. Sama juga ketika itu saya pernah ngobrol, bukan ngobrol ya, mungkin berbicara aja sih, bukan ngobrol. Ngobrol kan misalnya panjang ya, apa ya, obrolannya panjang itu bicara. Kami mungkin hanya berbicara aja sama salah satu owner, misalnya bilang owner atau CEO juga di fashion Pada Hera kalau nggak salah namanya. Nah, kita minta bimbingannya ke beliau gitu, minta bimbingannya ke beliau buat bisnis di Bilik Mentor ini. Tapi beliau apa yang beliau jawab? Beliau bilang kalau misalkan mau dibimbing sama saya, coba belajar bisnis dasarnya dulu, bisnis dasarnya dulu. Biar biar apa? Biar mindsetnya sama gitu. Nah, masalahnya waktu itu CEO saya juga belum tahu bahwa bisnis dasar atau mindset bisnis itu seperti apa. Walaupun setelah itu kita diskusi panjang antara saya sama CEO biar agak nyambung. Maksudnya gimana nih yang CEO Fatkira pengenin gitu. Jadi
Bahkan ketika kita mencari mentor pun ya, ketika kita mencari mentor yang udah tinggi gitu levelnya, yang diminta sama mereka pun adalah dasarnya dulu gitu. Dasar dari sebuah bisnis atau dasar dari sebuah ilmu bisnis itu harus kita tanamkan dulu. Ketika kita udah tahu, maka baru mereka bisa mengajarkan pada kita. Kalau misalkan kita masih belum tahu, nah itu agak sulit untuk mereka masuk. Karena mereka mungkin nggak punya waktu untuk mengajarkan dari dasar. Seperti itu. Karena adalah hal yang tepat banget. Jangan teman-teman tadi jawab, belajar bisnis plan adalah hal yang penting. Kenapa? Karena tadi itu berkaitan banget dengan yang investor inginkan dan dengan yang para mentor bisnis inginkan. Kalau misalnya mentornya udah berani tinggi ya, tapi kalau misalnya mentornya masih sekelas, mungkin sekelas saya gitu ya, ya itu masih dasar, masih skala santai. Oke, ini kan slide ini. Oke, prinsip memulai bisnis itu yang penting adalah dasarnya adalah berpikir tuh pikir sama gak mikir tuh sebenarnya sama aja. Yang penting tuh jalan. Tapi kapan kita membutuhkan ilmu bisnis adalah ketika ketika butuh, entah itu di awal ataupun di akhir. Karena pada kenyataannya, mau itu kita belajar bisnisnya sekarang ataupun enggak, pada akhirnya ketika kita mulai bisnis dan itu udah mulai berjalan, kita tetap bakal butuh ilmunya. Gitu. Maka kalau sama teman-teman pernah ikut seminar bisnis yang ada di manapun itu, entah online ataupun offline, biasanya yang ikutan kayak gitu tuh adalah orang-orang yang udah jalan bisnisnya. Kenapa yang udah jalan bisnisnya? Kalau nggak minimal minimal yang udah untung lah, ya omsetnya gitu. Kadang juga ditetapin kan syarat ikut seminar ini minimal omset setahun 10 juta, kalau nggak omset setahun berapa ratus juta gitu kan, minimal. Nah, itu biasanya kenapa? Karena ketika mereka udah mulai jalan, baru udah mereka sadar, oh ternyata penting ya belajar ilmu bisnis itu. Dan biasanya orang-orang yang nggak belajar adalah orang-orang yang bisnisnya stagnan dan akhirnya tidak berlanjut, tidak sustainable. Oke. Oke. Saya sampai jam 3 ya kalau diminta sama teman-teman YTC. Biasanya kalau 2 jam tuh saya bahas ide aja. Cuma bahas ide selama 2 jam, ide bisnis selama 2 jam. Tapi sekarang saya diminta untuk bahas semua susunan bisnis plan. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita mungkin sistemnya kebut aja. Sama mungkin nanti di tengah-tengah, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, mungkin bisa saya jawab langsung ya. Oke, susunan bisnis plan. Pendahuluan. Nah, pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang, visi misi, struktur organisasi, dan deskripsi bisnis atau produk. Nah, terus yang kedua ada analisis strategi. Itu ada SWOT, PMC, STP, ada mix 4P, analisis resiko, dan aspek pemasaran. Ada juga keuangan. Keuangan tuh yang paling umum. Dan biasanya mungkin bagi saya sendiri ya, ini disebut wajib untuk ada. Itu ada fixed cost, variable cost, RC rasio, dan BEP. BEP nanti terbagi dua, ada BEP harga dan BEP unit. Dan yang terakhir, kalau misalkan teman-teman ikut lomba bisnis plan syariah, biasanya ada aspek syariahnya, ada akad dan skemanya. Nah, tapi teman-teman, setelah ini ada lagi kesimpulan. Nah, kesimpulan biasanya gampang ya untuk dibuat. Tapi kalau otak udah stuck, jadi susah dibuatnya. Nah, tapi sebelum pendahuluan, ada yang namanya executive summary. Nah, executive summary itu adalah gabungan dari keempat hal ini. Jadi sengaja nggak saya sebutkan di sini, karena executive summary adalah gabungan dari keempat poin ini. Jadi gimana caranya keempat poin ini digabung jadi satu dan idealnya itu cuma satu halaman. Jadi satu halaman itu sudah mencakup 4 poin ini. Oke, mungkin sekarang kita bakal bahas dulu apa itu BMC. Sederhana aja. Ini adalah rangkuman dari beberapa artikel sama jurnal yang saya coba gabungin dan ini kesimpulannya BMC itu adalah alat untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan konsep serta ide bisnis dengan cepat dan mudah. Nah, kenapa saya bilang cepat dan mudah? Karena BMC itu cuma ini aja. BMC itu cuma sekedar satu slide ini aja. Dengan satu slide ini kita udah bisa tahu, oh bisnis ini tuh bergeraknya, bisnis itu bisnis apa, bergerak di mana, siapa aja yang terlibat, gimana pemasarannya, keuntungan dari mana aja, dan sistem keuangannya bagaimana. Ini BMC. BMC itu ada sekitar bisa dibilang berapa ya? 9 kotak ya, 9 kotak. Tapi waktu itu saya tanya ke teman yang lebih ahli juga gitu, atau ke beberapa orang-orang yang berkutat di bidang bisnis lain juga.
Mereka bilang ada loh kok sebenarnya perkembangan bisnis BMC itu yang lebih dari 9 kotak ini. Tapi biasanya susunannya seperti ini dan mencakup cuma 9 kotak. Ya, gitu. Oke, oke. Bingung mau bikin bisnis apa? Oke, mungkin kita langsung aja ya. Teman-teman udah dapat ide pastinya ya di lomba ini kan. Atau masih ada yang belum masih bingung soal idenya? Mungkin ada yang bisa tulis di kolom komentar kalau misalnya masih ada yang bingung soal ide bisnisnya atau masih agak ragu gitu soal ide bisnisnya. Oke, kalau misalkan ada boleh bilang aja nanti di tengah-tengah Zoom. Oke, jadi identifikasi bisnis, ide bisnis itu bisa datang dari 3 hal. Ada masalah, potensi, sama rutinitas. Masalah itu kita nge-solve masalah. Potensi itu misalkan contohnya kita nemu sebuah tempat yang bagus, view yang bagus misalkan di bukit. Nah, itu kan ada potensi view-nya. Nah, bisa tuh kita buat cafe di situ. Nah, kalau misalkan masalah, misalkan kayak contohnya kita pengen bikin sebuah masalah nih, masalah pencemaran lingkungan. Anggaplah gitu, masalah pencemaran lingkungan. Nah, masalah pencemaran lingkungan kita pengen fokus pada produk sabun. Maka kita buatlah sebuah solusi dari masalah tersebut. Kita bikin sabun ramah lingkungan. Ada rutinitas. Rutinitas itu contoh kecilnya tuh misalkan kayak kita tahu nih bahwa setiap pagi orang tuh suka minum kopi. Tapi masalahnya kopi itu kalau misalkan diminum sebelum sarapan itu kurang bagus gitu. Jadi kita coba buat kopi yang dia tuh ketika diminum dia tidak membuat asam lambung. Nah, maka ada rutinitas di situ kan. Kita berawal dari rutinitas gitu. Atau misalkan contoh kita tahu orang tuh rutinitasnya kalau mandi atau pagi hari itu suka sikat gigi, maka kita bikin pasta gigi. Kita tahu kalau orang-orang olahraga itu rutinitasnya minum air, maka kita bikin air mineral kemasan botol. Kurang lebih gitu. Yang tidak jalan, tidak jalan. Oke. Nah, selain itu, teman-teman, ada 3 hal yang paling penting untuk dimasukin ke bisnis itu sendiri. Pertama itu adalah ketika kita ingin mencari sebuah ide bisnis ataupun ingin membuat bisnis, kita harus pastikan ada pasarnya. Pasarnya ada. Kenapa ada pasarnya? Karena ketika nggak ada pasarnya, maka itu sama dengan nggak ada yang mau beli gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mau beli, kita nggak bakal dapat keuntungan. Yang kedua adalah keuntungannya. Saya sebisa mungkin kita juga harus tahu bahwa kita ini sifatnya adalah berbisnis, bukan memberikan komisi sosial atau memberikan bantuan sosial pada orang lain. Tapi kita juga harus mencari keuntungan. Kenapa begitu? Karena di belakang kita itu banyak sekali karyawan-karyawan yang kita libatkan. Dan mereka pun hidupnya bergantung ke kita. Kalau misalkan mereka hidupnya itu tidak kita berikan gaji, misalkan tidak kita berikan upah, maka kita sama dengan tidak adil pada mereka. Walaupun niatnya kita baik ya, memberikan sebuah hal yang murah atau gratisan pada orang-orang, tapi kan itu nggak adil. Kalau misalkan ada karyawan kita yang tidak mendapatkan hak. Dan yang ketiga adalah cari yang ada kompetitor. Kenapa ada kompetitornya? Karena ketika ada kompetitornya itu berarti ada pasarnya. Ketika ada pasarnya berarti pasti ada kompetitornya. Tuh, cukup mudah. Oke, masih 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 mudeng pikirannya. Karena mungkin setelah ini kita akan bahas yang lebih berat lagi. Oke, mungkin sebelum lanjut, saya ingin bertanya. Ada sebuah pertanyaan. Misalkan ada teman-teman menemukan sebuah jalan, anggaplah jalan ini sekitar panjangnya 400 meter deh, 400 meter panjang jalannya tuh. Nggak panjang-panjang banget kan ya, tapi lumayan. Nah, di situ tuh ada sekitar dua penjual ayam geprek di situ. Dan nggak ada yang jualan yang lain tuh mungkin nggak ada ya. Anggaplah situ cuma ada ayam geprek aja, ayam geprek. Nah, misalkan saya kasih teman-teman modal, anggaplah 100 juta lah buat usaha. Tapi saya kasih 2 pilihan, usaha ayam geprek satu atau usaha somai satu. Kira-kira teman-teman bakal pilih yang mana? Nah, kalau misalnya ada yang mau jawab, Kenapa dek? Kerasa boleh Bang? di
open Nah, mic itu kalau namanya enggak apa? di chat kolom komentar. Oke, ada yang mau jawab? Geprek, oke, sip. Ada lagi yang lain? Somai, oke, ayam geprek, oke, somai, oke, cakwe, ada yang jawab cakwe, oke. Nah, oke. Yang sebenarnya jawabannya benar ataupun salah itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah ya. Geprek, somai, mantap, mantap, mantap. Oke. Nah, karena kita lagi bahas apa aja yang harus ada di dalam bisnis. Nah, kalau saya sendiri, mungkin saya bakal ngejual ayam geprek. Kenapa? Karena mungkin aja di jalan 400 meter itu nggak ada yang jualan somai karena orang-orang di situ tuh nggak pada suka somai, lebih suka ayam geprek tuh. Soalnya saya pernah juga bikin kayak usaha juga, usaha roti bakar dan sosis bakar gitu di depan perumahan. Nah itu saya itu seniat-niatnya saya ya sama beberapa tim. Itu benar-benar kita survei sekeliling Bogor ya, sekeliling Bogor gitu ya. Mungkin nggak Bogor banget sih. Dari rumah saya sampai sekitar daerah-daerah stasiun lah, dari rumah dari Dramaga lah, Dramaga sampai ke stasiun Bogor itu kita survei semuanya dan kita lihat oh ternyata di sini tuh baru ada sedikit orang-orang yang jualan yang namanya roti bakar dan sosis bakar. Ya udah akhirnya kita buka lah itu kan usaha di depan perumahan yang jualan ayam bakar dan bukan ayam bakar, sosis bakar dan roti bakar dengan strategi yang dan dengan pikiran yang sama gitu. Kayak oh kompetitornya sedikit, saingannya sedikit. Tapi ternyata ternyata pas ditisik-tisik lagi jalan selama sekitaran 2 tahun ya, lumayan lah 2 tahun ya. Oh, sekitar 2 tahun baru kita sadar oh mungkin itu alasannya kenapa nggak ada yang jualan roti bakar sama sosis bakar di sekitaran situ. Kenapa? Karena pasarnya sedikit, maka kompetitornya juga dikit. Yang banyak banyak banget tuh ada pecel lele dan pecel ayam itu banyak banget. Nah mungkin itu alasannya kenapa pecel lele pecel ayam itu banyak karena pasarnya banyak. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, selain kita lihat kompetitor yang banyak, kita juga lihat pasarnya gitu. Karena kadang kompetitor banyak bukan berarti pasarnya sedikit. Dan kadang juga kompetitornya sedikit bukan berarti pasarnya banyak. Seperti itu. Oke, ini mungkin sedikit aja. Jadi ini adalah hal yang saya teliti bersama teman-teman saya juga yang punya pengalaman bikin bisnis kecil-kecilan kayak konveksi dan lain-lain gitu ya. Em, Biasanya kalau kita ngobrol tuh masalah utama ya kalau sampai bikin bisnis tuh masalah ide. Nanti ide udah muncul baru dan kalau nanti bakal kita sadari oh ternyata ide itu nggak susah-susah banget buat dicari. Yang bisa langsung action jalan idenya tuh ternyata nggak susah-susah banget ya buat dicari ya sebenarnya. Terus itu nanti modal. Nah modal juga ketika kita udah dapat solusi modalnya oh ternyata modal tuh bisa lah pakai ini pakai ini pakai ini. Nah barulah kita bakal bingung di pasarnya. Dan ketika kita dapat pasarnya, baru kita bikin itu sustainnya. Sustain itu apa? Sustain itu berkelanjutan. Contoh misalkan kayak ada teman saya juga, dia konsul dulu kan sebelum bikin bisnisnya, konsul dulu mau bikin bisnis kaos, kaos, kaos gym. Awalnya tuh ya kaos nge-gym lah, kaos nge-gym gitu. Bisnis masuk ke saya, habis itu saya kasih tahu beberapa teknik-tekniknya. Oh ya, udah eksekusi sama dia. Alhamdulillah tuh untung profit beberapa juta lah, lumayan sampai pasarnya habis gitu. Jadi dia jual tuh ternyata di komunitasnya aja. Emang itu saran saya sih. Saya menyarankan untuk dia menjual di komunitasnya aja dulu. Dan akhirnya semua orang di komunitasnya dia udah pada punya kaosnya dia. Habiskan pasarnya. Usul lagi ke saya. Gimana Mer ya? Ininya, gini-gininya. Masalahnya soalnya gini udah pada punya semua. Ya udah. Maka langsung saya sadar, oh ternyata setelah dapat pasar yang harus kita Gak pikirkan adalah terlalu caranya sustain. Sustain itu adalah berkelanjutan. Gimana caranya ketika pasar di kita ada habis nih, tengah-tengahnya, di kaos bina-bina kita ataupun bisnis kita tuh rakyat bisa tetap jalan. Tuh. aja, Nah, gak yang terakhir dinanyain. itu adalah copilot. Copilot itu artinya ketika bisnis kita udah jalan dan ketika kita nggak ada di situ, bisnis kita tetap bisa jalan. Itu yang paling penting. Jadi kita nggak ada, uang tetap mengalir. Oke, mungkin ini sedikit juga.
Jam berapa sekarang? Oke. Nah, sejauh yang saya tahu dan sepengalaman saya juga, dan waktu itu sempat ngobrol sama juri juga. Jadi yang saya dapatkan adalah juri itu sebenarnya terbagi jadi dua ya. Ini secara umum ya, secara umum. Sebenarnya kalau misalkan secara spesifikasi keahlian tuh banyak banget juri-juri yang bisa dibagi lagi. Tapi kalau secara umum itu kebagi jadi dua. Ada juri yang suka ide disruption, ada juri yang suka ide aplikatif. Disruption itu gimana? Disruption itu misalkan istilahnya atau definisi adalah istilah yang menggambarkan inovasi atau cara baru yang menggantikan cara lama. Contoh misalkan Gojek, itu yang paling gampang. Bukannya saya promosi ya, tapi ini yang paling gampang. Misalkan Gojek itu kan mendisrupsi ojek pengkolan. Ojek pengkolan yang biasanya kita tepuk tangan, itu kan kalau nggak kita manggil, mau Gojek mau. Tapi itu bisa didisrupsi dan diganti caranya dengan cara yang baru, dengan aplikasi. Itu Gojek. Nah, ada lagi tipe juri yang aplikatif. Aplikatif itu istilah yang menggambarkan kemudahan dalam praktik dan dapat dilaksanakan saat ini juga. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh ini juri itu suka ketika ada orang yang dia ikut lomba bisnis plan dengan keadaannya saat ini dia bisa langsung eksekusi bisnisnya, langsung jalan gitu. Misalkan teman-teman SMA dengan kapasitas SMA teman-teman, anggaplah kelas 3 SMA ya. Dengan kapasitas teman-teman di kelas 3 SMA, itu teman-teman bikin ide bisnis A misalkan. Nah, juri melihat bahwa teman-teman udah bisa langsung eksekusi nih setelah lomba bisa langsung jalan bisnisnya. Nah, biasanya ada juri juga yang kayak gitu, yang bisa langsung jalan bisnisnya, yang bisa langsung eksekusi, dan bisa langsung dapat untung tanpa harus nunggu-nunggu lagi. Ada juga yang kayak gitu. Nah, gimana cara biar 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 apa ya? Biar 50-50-nya, biar fairnya. Nah, kita menggabungkan dua hal ini. Disruption ya, aplikatif ya. Atau enggak ya minimal kita bilang kalau misalkan ide kita disruption, kita tuh inovasi banget, itu misalkan inovatif banget. Nah, kita harus bisa meyakinkan juri untuk yakin bahwa kita ini bisa menjalankan bisnis ini dengan keadaan kita saat ini. Nah, kalau misalkan ide kita aplikatif, maka kita harus bisa meyakinkan bahwa ide kita walaupun ini aplikatif, berarti inovasinya tuh sangat-sangat bagus banget dan sangat-sangat mencerahkan orang-orang. Oke, nah oke. Oke, kita langsung masuk ke hal teknisnya. Istilah latar belakang. Latar belakang tuh kurang lebih ada isinya masalah, potensi dan identitas. Ini boleh dipilih salah satu, boleh juga ketiganya atau keduanya boleh, dan salah satu juga boleh. Nanti ada tindakan pemerintah, biasanya kayak ada UU-nya atau misalkan ada tindakan program-program pemerintah gitu. Nanti ada kekurangan pemerintah di mana, dan barulah di situ kita masuk. Nanti ada penegasannya. Contoh misalkan kayak waktu itu saya bikin sebuah bisnis plan, produknya tuh sereal dari tongkol jagung. Tapi kita fokus masalahnya adalah masalah diabetes. Masalah diabetes dan ya, misalnya diabetes. Nah, situ kita masuk nih masalahnya. Kita susun masalahnya. Nah, baru kita masukin tindakan pemerintahnya terhadap diabetes ini gimana. Ternyata ada loh program-program khusus buat dari pemerintah buat masyarakat untuk mengecek gula darah. Tapi itu ada kekurangan. Kekurangannya itu adalah yang sedikit masyarakat yang masih tersosialisasi dengan hal itu. Dan masih sedikit juga masyarakat yang aware pada bahaya diabetes. Maka disitulah kita masuk, kita buat sereal yang ramah gula, yang itu ramah untuk orang-orang yang terkena diabetes dan ingin menjaga kesehatan dari gula. Nanti baru di akhir ada penegasan. Penegasan itu adalah kita meyakinkan pembaca ya, ini konteksnya pembaca karena kita bikinnya itu bisnis plan, bukan dokumen. Kita yakinkan pembaca ataupun juri yang membaca bahwa ide kita atau produk kita itu benar-benar layak untuk jalan dan bisa berhasil untuk nge-solve atau menjadi yang nge-solve masalah-masalah yang kita utarakan di atas. Oke, langsung aja. Ini kita lewat dulu aja ya. Oke, ini juga sama. Ini struktur pengurus, bukan hanya nama dan posisi. Nah, ini adalah struktur para pengurus founding father-nya Bukalapak. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini sederhana aja sebenarnya. Konsepnya sederhana. Cuman di sini ada yang namanya experience gitu.
Jadi ada sedikit track record yang relate sama posisinya mereka. Ada track recordnya CEO ini for 4 tahun pengalaman di pengembangan teknologi, habis itu ada juga 4 tahun pengalaman di managing technology ventures. Setelah ini ada CSO-nya juga relate sama jabatannya, CTO-nya juga apalagi, dan community manajernya juga sama dibuat relate juga dengan jabatan yang dipilihnya. Dan ketika ini kita cuma sekedar masang nama doang ataupun masang jabatan doang tanpa ada kaitannya, nah itu juga mungkin biasa jadi mata diri. Tapi ketika kita pasang, itu bisa jadi nilai plus juga buat kita. Kayak gitu. Oke, masuk ke deskripsi produk. Deskripsi produk, penjelasan ini. Nah, deskripsi produk itu apa? Deskripsi produk itu ini adalah penjelasan tentang apa? Tentang ranah bisnis yang dijalankan. Jadi bisnis ini berjalan di bidang apa? Dan terus ada alur, proses pembuatannya. Pembuatan bisnis ini, pembuatannya bentukannya gimana? Apakah dengan kalau bisnis kita aplikasi nih misalkan bisnis kita aplikasi, nah kalau aplikasi maka gimana cara kita membuat aplikasi tersebut, apakah dengan cara eh, kita kerja sama vendor atau kita bikin sendiri. Nah kalau misalkan bikin sendiri gimana tuh tahapan-tahapan bikinnya. Dan yang terakhir adalah kandungan dan fiturnya. Kandungan dan fitur ini ngejelasin bahwa misalkan aplikasi maka kita jelasin fitur-fitur unik kita di aplikasi kita tuh apa aja, yang ngebedain fitur kita sama fitur yang lain tuh apa aja. Misalkan kayak CapCut, anggaplah CapCut ya. CapCut kan banyak fitur-fiturnya tuh. Dan fitur yang paling sering dipakai itu kan fitur translate ini kan, translate omongan kita. Subtitlenya tuh bisa langsung ada otomatis gitu ketika kita berbicara. Nah itu kan salah satu fitur unggulan yang nggak ada di aplikasi-aplikasi lain. Kayak Adobe juga mungkin nggak ada. Saya nggak pakai Adobe ya BTW. Filmora, saya pakai Filmora nggak ada. Canva juga nggak ada. Dan lain-lain juga kayaknya nggak ada. Nah, mungkin kita bisa tambahin satu fitur unik di situ. Fitur uniknya adalah kita lihat kelemahannya CapCut. Oh, kelemahan CapCut ini ada banyak fitur berbayar yang sekarang. Dan yang paling nggak ada itu adalah fitur filterasi. Filterasi itu masih manual. Nah, mungkin bisa kita masukin di situ. Kita masukin bahwa sini ada fitur yang nggak ada di CapCut, yaitu fitur filterasi gambar secara otomatis. Jadi tinggal kita setting, kita masukin ke aplikasi kita, nah langsung ada tuh data-datanya kayak misalkan foto ini kontrasnya berapa, kecerahannya berapa, habis itu bayangannya berapa. Oke, oke. Di saya hujan ya BTW. Jadi kalau misalnya ada yang merasa terganggu dengan suara hujannya, saya minta maaf. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan bisa saya jawab. Kalau nggak ada, oke, kita lanjut. Sebaiknya pertanyaan di seri setelah ini, Bang. Oke, oke, akhir aja ya. Oke, siap. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan pasar, sumber tenaga dari bisnis. Dan ini kita udah mulai masuk ke bab 2 ya. Tadi bab 1 udah selesai, sekarang kita masuk ke bab 2. Karena bab 1 itu isinya adalah tentang latar belakang. Nah, sekarang latar belakang dari bisnis. Sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2. Nah, sebelum kita berkenalan dengan pasar, mungkin kita bisa kenalan juga nih dengan macam-macam jenis bisnis. Pertama ada bisnis premium, free dan premium. Misalkan kayak CapCut tadi, ada yang free, ada yang premium. Dan ada juga kayak misalkan Google Drive ya, atau Terabox dan Vault juga itu ada juga. Free-nya, misalkan kayak Google Drive, free-nya tuh 15 GB. Nanti kalau misalnya kita mau nambah, itu masuk yang premium. Dan disitulah mereka mulai dapat uangnya dengan fitur-fitur premium tersebut. Ada subscription, kayak misalkan Spotify, Premiere Video, Tinder, dan juga subscription. Jadi kita subscribe dulu, langganan dulu dengan mereka, baru kita bisa menikmati fitur-fitur yang ada di sana. Ada marketplace. Marketplace ini ya sederhana aja sih kayak Amazon, Shopee, Tokopedia, apa, dan itu juga marketplace.
Dan kebanyakan yang saya lihat, kalau misalkan aplikasi-aplikasi ya, ini misalkan konteksnya aplikasi, kebanyakan tuh adalah tiga hal ini yang paling sering dipakai konsepan bisnisnya. Ada marketplace, ada subscription, dan ada premium. Ini yang paling sering banget dipakai sama para mahasiswa kalau nggak peserta lomba. Kalau misalkan bentukan bisnisnya aplikasi. Nanti ada agregator. Agregator tuh mungkin kayak Airbnb. Em, ada yang pernah tahu Airbnb itu apa? Oke. Nah, Airbnb itu dia usaha hotel atau bisnis hotel. Cuman bisnis hotelnya itu buat masa penginapan. Oke, siap, mantap, benar sekali. Ya, benar, penginapan hotel, mantap. Ya, bisnisnya tuh bisnis penginapan. Tapi yang bikin uniknya itu adalah penginapannya itu dia dari warga lokal. Jadi bukan bukan hotel gitu. Nah, target pasarnya adalah orang-orang yang berwisata. Jadi yang mahal nyari hotel atau pengen menikmati nuansa lebih kultural, lebih lokal di wilayah tersebut. Nah, Airbnb menyediakan fasilitas tersebut. Jadi dia Airbnb ini menawarkan pada rumah-rumah yang ada di sekitaran wilayah pariwisata untuk kamarnya itu disewakan kepada para wisatawan-wisatawan atau turis-turis, baik itu lokal ataupun mancanegara. Dan biasanya sih yang setahu saya ya, yang biasanya pakai Airbnb itu adalah turis-turis mancanegara. Nah, ada Pay as you go, ini juga ada dia memberikan harga sesuai banyaknya konsumen konsumsi. Jadi kayak kalau misalkan konsumsinya segini, maka bayarnya segini. Kalau misalkan lebih banyak konsumsinya, maka bayarnya lebih mahal lagi. Nah, ada fee for service, ini kayak misalkan PayPal, ada juga kayak GoPay, ShopeePay gitu. Jadi kalau misalkan ada satu kali pembayaran berhasil, maka mereka dapat fee-nya. Ada EduTech, ya EduTech banyak banget kayak Duolingo, Udemy, Coursera, dan lain-lain. Ada juga Login. Login ini lebih ke manajemen servisnya. Jadi misalkan kayak Apple gitu-gitu atau Nike. Nah, biasanya mereka kan unggul di segi pelayanannya ya, di segi pelayanannya. Dan dari segi ya intinya segi pelayanan. Nah, ketika mereka udah unggul di segi pelayanan, customer bakal lebih nyaman buat belanja di situ. Nah, itulah maka customer biasanya susah buat pindah ke produk lain. Maka situ harus buat login. Yang artinya dikunci dengan apa? Dikunci dengan pelayanan yang baik. Jadi ada open source itu kayak Android, ada Java, Firefox dan lain-lain. Kan contoh gampangnya kayak Android ya, sama Java. Dimana dia ngejual kayak softwarenya atau programnya nanti dipasang di berbagai macam perangkat. Tuh, ada Octopus, Octopus juga nih kayak Oyo. Oyo juga sebenarnya kurang lebih mirip agregator ya. Cuman dia lebih macam-macam bentukannya. Jadi kalau misalkan Airbnb itu kan penginapan aja, tapi kalau Oyo itu bukan cuma sekedar penginapan, tapi ada Oyo Home, ada Oyo Collection, Oyo Life, Oyo Vacation, Oyo Room, dan lain-lain. Bahkan ada kayak Oyo Workspace juga ada. Oke, ini adalah kita masuk ke tahap selanjutnya. Ketika kita masuk ke bab 2, kita analisis pasar. Nah, sebelum kita menganalisis pasar, kita harus bisa juga menganalisis tentang bisnis kita sendiri dulu. Kayak misalkan kita bisa pakai analisis SWOT. Analisis SWOT itu apa? Analisis SWOT itu adalah yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, kalau misalkan kita mungkin bisa banyak yang suka bertanya ya, kayak apa bedanya strength sama opportunities dan apa bedanya weakness sama threat ini, threat sama threat ini ancaman. Nah, bedanya kalau yang atas ini tuh adalah internal, sedangkan yang bawah ini eksternal. Contoh misalkan strength itu kan kekuatan. Kita lihat kekuatan yang muncul dari diri kita sendiri itu apa gitu. Nah, kalau misalkan weakness itu adalah kelemahan, maka kita lihat kelemahan dari diri kita sendiri itu apa. Nanti ada opportunities. Nah, opportunities itu adalah kekuatan atau peluang-peluang yang datang dari luar. Misalkan kayak Gojek deh, contoh gampangnya. Gojek. Nah, Gojek kan opportunity banyak. Karena misalkan di Jakarta,
Kan awalnya kan Gojek kan beroperasi di kota-kota besar ya. Nah, kota-kota besar khusus Jakarta itu kan biasanya suka macet. Nah, kalau sama pakai taksi itu ya nggak menyelesaikan masalah kemacetan tersebut. Maka dari itu opportunity-nya banyak tuh, peluang-peluangnya besar banget buat Gojek. Kenapa? Karena ya kemacetan tuh adalah masalah yang dirasakan oleh semua orang. Maka itu Gojek bisa nge-solve di situ, bisa memperbaiki masalah tersebut, maka opportunity-nya cukup besar. Nanti ada atau ancaman. Nah, di sini itu kita mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang datang, ya faktor-faktor yang mengancam kita yang datang dari eksternal. Contoh misalkan kayak Gojek yang Gojek kan pakai motor. Kalau misalkan jalanan motornya jelek, maka kan nggak berfungsi dengan baik kan Gojek itu. Nah, maka itu kan masuk ke hal yang datang dari eksternal tapi mengancam atau masih masuk ke hal yang negatif ke kita tapi datang dari eksternal seperti itu. Oke, ya, ini juga. Nah, nanti baru ketika kita sudah selesai dari menganalisis atau mengidentifikasi dari SWOT yang ada, nanti baru kita buat matrix SWOT-nya. Matrix SWOT-nya itu apa sebenarnya matrix SWOT? Nah, sebenarnya matrix SWOT ini terbagi jadi 4 bagian. Ada SO, ada WO, ada ST, ada WT. Nah, bisa dibilang juga matrix SWOT itu kayak bagaimana cara kita menanggapi SWOT, eh, bagian-bagian SWOT yang ada dalam bisnis kita dengan cara menggabungkan dua variabel-variabel ini. Kita mulai dari SO dulu. SO ini memanfaatkan poin S untuk menghadapi peluang O. Kayak tadi, misalkan poin O-nya itu opportunity-nya itu adalah banyak orang yang resah pada kemacetan. Maka strength-nya kita menyediakan motor sebagai solusinya. Tuh. Nah, terus ada weakness dan opportunities. Manfaatkan poin O menghadapi kekurangan di poin W. Nah, misalkan kayak tadi, em, poin W-nya tuh anggaplah jaringannya kecil gitu, jaringannya lemot. Atau misalkan di daerah tersebut jaringannya tuh kurang bagus. Nah, kita lihat opportunities-nya selain jaringannya kecil, kita harus lihat lagi bahwa di luar sana tuh banyak sekali orang-orang yang punya motor dan kita ya. Dan banyak sekali pengendara-pengendara yang berafiliasi dengan Gojek, ini contoh Gojek ya. Maka walaupun sinyalnya kurang bagus, kalau misalkan di daerah itu ada driver yang dekat sama user, maka jaringan kurang bagus itu bukan masalah. Gitu ya. Terus ada strength and third, itu memanfaatkan point strength untuk menghadapi tantangan. Dan yang terakhir misalkan ada W dan T, menganalisis dan menciptakan solusi dari strength dan opportunity itu untuk menghadapi W dan T. Oke, mungkin saya langsung kasih contoh aja ya. Misalkan ini deh. Ini salah satu BMC. Bisnis banyak sebenarnya saya buat sama teman-teman dan tim. Dan kebetulan juga saya yang mengisi di SWOT-nya juga. Nah, bisa kita lihat di sini kayak ini. Kita lihat bahwa strength-nya itu adalah rasa dan tekstur yang menarik, kualitas bahan baku yang tinggi, variasi produk yang beragam, harga terjangkau, dan lain-lain. Nah, intinya pertumbuhan pasar yang makanan sehat, masyarakat bersifat konsumtif, peningkatan kesadaran akan kesehatan, semakin mudahnya akses. Nah, so kita gabungin. Gimana cara kita memanfaatkan STO tersebut? Yaitu dengan cara mengemas produk dalam kemasan yang praktis sehingga dapat dibawa kemana saja. Dan memudahkan konsumen serta mencantumkan informasi nilai gizi yang dan keunggulan produk. Nah, kalau misalkan kita masalah ke weakness-nya itu apa? Keterbatasan distribusi, produk dapat ditiru, dan kualitas bahan baku yang beragam. Maka dari sini bisa kita masukin untuk melawan weakness-nya itu kita masukin opportunity-nya, yaitu dengan menggunakan teknologi pertanian yang mutakhir dan menyortir serta menyeleksi bahan baku sebelum melakukan proses produksi. Ya. Oh ya, ada di bawahnya lagi. Ya, masih banyak berarti ya. Nah, kita ambil teknologi ini itu dari sini, sektor
industri kreatif yang potensial dan publikasi yang luas sama mudahnya akses. Nah, kita bikin kenapa mudahnya akses platform belanja? Karena teknologi sudah mulai luas gitu. Teknologi sudah mulai berkembang, maka itu menyebabkan mudahnya akses. Maka dari sini kita bisa kayak diekstrak ya, atau kita masukin intisarinya jadi ke 11 gitu. Terus ada lagi apa lagi? Ada T, terusnya tuh pola pikir masyarakat yang masih kuat terhadap brand ternama, semakin banyak muncul brand sejenis dan regulasi yang ketat. Maka strength-nya, ST-nya itu kita buat melakukan promosi di berbagai media tentang penggunaan Crispicon. Crispicon ini nama produknya ya. Terus yang terakhir itu ada W dan T dengan cara mengedukasi kepada masyarakat tentang perlunya mengatur pola makan baik secara langsung melalui seminar maupun tidak langsung melalui iklan. Karena W dan T ini adalah cara kita untuk menghadapi dua hal tersebut. Jadi di matrix ini tuh keempat-empatnya tuh positif ya, nggak ada yang negatif. Nah, setelah kita buat tabel kayak gini, kita juga tetap harus jelasin juga di bawahnya. Kita jelasin juga di bawahnya sampai sampai yang terakhir. Biasanya ada proposal yang harus mencantumkan bisnis plan, tapi ada juga panitia yang tidak mensyaratkan harus mencantumkan bisnis plan. Ada juga yang kayak gitu. Oke, mungkin kita balik lagi ke PPT. Sebenarnya mana PPT kita tadi? Oke, sekarang kita masuk ke analisis Tam-Samsung. Tam-Samsung itu apa aja sebenarnya Tam-Samsung? Ada yang pernah dengar Tam-Samsung? Mungkin boleh chat di kolom komentar Tam-Samsung itu apa? Oke, Tam-Samsung itu adalah singkatan dari TAM. Pertama, saya mantap. Siap, makasih untuk melihat peluang pasar, Kak. Oke, makasih Kak Wahyu sama Kak Aleira. Makasih banyak. Benar banget jawabannya untuk melihat peluang pasar dan besarnya market. Misalnya Samsung tuh dipakai sampai ke berbagai perusahaan ya, tapi banyak juga penggunaannya. Salah satu ada Samsung yang udah canggih banget, yang ada rumus-rumusnya. Tapi ada juga Samsung yang kita pakai sederhana. Dan mungkin kita bakal belajar yang sederhana juga aja. Nah, buat sekarang kita bakal tahu dulu nih, TAM itu apa singkatannya. Pertama, total addressable market atau total pasar yang ditargetkan. SAM itu apa? Serviceable Available Market, yaitu pasar yang dapat dilayani. Dan terakhir ada SOM itu apa? Serviceable Obtainable Market, yaitu pasar yang diperoleh. Nah, sekarang kita coba deh studi kasus. Studi kasus. Studi kasus kita nih, ini namanya Sinta. Kenalin, ini namanya Sinta, anggaplah ini orang asli ya. Sinta ini seorang muslimah yang senang dengan dunia bisnis dan tertarik di bidang fashion muslim. Nah, Sinta ini ingin membuat sebuah bisnis hijab muslim dengan analisis TAM, SAM, SOM. Ya. Anggap ini peta Bogor ya. Karena peta Bogor kecil, jadi saya tidak suka dengan peta Bogor. Jadi saya cari peta yang lain. Anggap ini peta Bogor. Nah, si Sinta ini dia menargetkan untuk wilayah pasarnya itu adalah semua kota Bogor. Seluruh orang yang ada di kota Bogor. Maka kini data lah sama dia, ternyata di kota Bogor itu ada sekitar 2 juta orang yang notabene adalah perempuan muslimah yang mengenakan hijab. Mengenakan doang ya, mengenakan. Jadi kadang-kadang lepas, kadang-kadang enggak. Nah, dia survei lagi. Dari total semua 2 juta ini, mahasiswinya itu ada sekitar 250 ribu orang. 225 ribu orang. Dia yang tergerak untuk menggunakan hijab secara konsisten ya, atau konsisten. Itu sekitar 100 ribu orang aja. Akhirnya Sinta ngebuatlah sebuah bisnis fashion hijabnya ini dan dijual ke 100 ribu orang ini dijual set. Alhamdulillah laku tuh, dibelilah sama 100 ribu orang ini. Dan pas dicek-cek lagi, dibuat promosi lagi,
yang repeat order itu ada sekitar berapa? 700 orang. Maka secara sederhana ya, inilah SOM, hisab, dan hitam. Nah, hitam itu adalah total target yang kita pasang, total pasar yang kita targetin. Dan buat SAM itu adalah yang lebih rinci lagi berarti ya. Itu ada sekitar berapa orang sih yang sesuai dengan target pasar kita. Dan yang SWAM itu adalah yang repeat order. Nah, maka secara logikanya, kalau misalnya kita pengen tetap sustain, maka kita fokuskan ke yang SWAM-nya ini. Gitu. Kita fokuskan ke yang SWAM-nya ini. SAM dan TAM-nya gimana? SAM dan TAM-nya tetap kita targetin secara eksekusi pasar, cuman tetap kita targetin ke SWAM-nya sebagai pasar utama. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya kita targetin ke semuanya, atau kita targetin ke pasar yang baru, takutnya kita malah lebih banyak ngeluarin modal dibandingkan keuntungan. Nah kan kalau yang SOM kan udah pasti ya lebih pasti kan ada repeat order dan lebih pasti bakal lebih suka nih dengan produk kita. Kan kita fokuskan ke SOM-nya. Nah caranya gimana buat bikin Samsung ini? Pasti gimana cara biar bisa dapat data-data kayak gini? Gampang. Ada beberapa cara dan ada beberapa rumus. Sebenarnya dibilang gampang enggak juga sih. Ada effort yang harus dikeluarin. Nah itu bisa kita lihat kalau misalkan di sini. Ini salah satu apa ya? Bisnis plan yang saya buat juga sama teman juga. Nah, ini kita sebelum kita mengeksekusi ide yang kita buat jadi bisnis plan atau sambil jalan ya, kita juga bikin survei dulu. Kita survei dulu ke lapangan. Kita bikin kuesioner dari di form, kita sebar-sebarin ke semua orang yang kita temuin, baik itu di grup WA ke, di kampus ke, di keluarga ke, sebar-sebar gitu. Dan terkumpul 50 orang, satu responden yang tersebar, dan dapatlah data tersebut. Data dua ini bisa dilihat masyarakat yang menyukai fashion muslim secara online dari segini, masyarakat yang pernah mengalami masalah dari segini dan segini dan seterusnya. Nah, baru kita data juga di sini, kita lihat ada berapa persenannya, ada 88%, 70%, dan lain-lain. Gitu. Jadi tetap harus kita survei juga ya. Dan dari mana aja kah wilayahnya? Ya, bisa kita lihat juga dari wilayah mana aja. Ada dari Babulu, ada dari Bekasi, ada dari Riau, Kalsel, Lombok, Palu, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi harus kita survei juga. Apakah bisa dengan cara selain survei? Sejauh ini yang saya tahu survei aja sih. Walaupun gimana cara surveinya itu masing-masing orang beda-beda. Ada yang datangin langsung, ada pakai e-form, ada juga yang kayak sebar-sebar lembaran. Seperti itu. Oke, itu udah masuk analisis pasar. Sekarang kita masuk ke analisis produk. Masuk produk itu apa aja? Ini udah kita bahas tadi ya di awal. Cuma itu masih sekedar umumnya aja. Jadi kita bakal bahas lebih dalam lagi di sini. Nah, produk itu apa? Menjelaskan produk yang kita tawarkan secara deskriptif dan komprehensif. Oke. Oke, mungkin kita cepat aja. Karena setelah ini ada sesi yang lain ya. Selain sesi dari itu ada jenis dan nama, karakteristik, manfaat, kegunaan, dan rasa. Misalkan, jadi kita tuh kayak misalkan yang kita kasih contohnya aja deh. Nah, sini kita kasih jenis dan namanya. Kita kasih nama sebuah namanya, jadi kita kasih deskriptifnya apa di sini gitu. Kita kasih fitur-fiturnya juga apa. Nah, kita kasih kayak gambarannya, gambaran packagingnya. Kalau misalkan aplikasi, maka ya kita kasih gambaran aplikasinya juga kayak gini. Dan ini kita buat sendiri ya. Harus kita bisa desain sendiri. Makanya teman-teman kalau misalnya ada kalau bisa Pak, timnya itu mencakup orang yang bisa finance, bisa ide, atau bisa minimal ide dan kerja keras, dan yang terakhir bisa desain. Biar timnya bisa saling melengkapi. Ini ada proses tahapan produksi. Kita kasih tahu produksinya gimana, mulai dari awal bentuk jagungnya sampai ke bentukan sereal. Terus yang terakhir ada karakteristik dan produk lainnya. Jadi kita bikin
Misalnya kita bikin 2 produk ya. Dari crispy corn ini ada sereal dan ada jagung titi. Jagung titi itu adalah makanan khas NTT, Nusa Tenggara Timur. Kita gabungin di sini. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman ada 2 produk, tapi yang penting ada 1 brand yang dipakai. Nah, baru kita buat STP-nya. STP-nya itu apa? STP itu segmenting, targeting, dan positioning. Kita pakai segmentation. Nah, segmentasi itu biasanya dibagi jadi 3. Ada geografis, demografis, dan psikologis. Nah, demografis itu ya secara geografis, berarti secara wilayah. Kayak misalkan tadi yang Sinta. Sinta itu berarti geografinya di mana? Kalau ada yang tahu? Di mana geografisnya? Di Bogor. Buat demografi. Demografi itu biasanya usia atau enggak status ekonomi. Nah, yang tadi yang Sinta tadi, kalau saya ada ingat, kan diperjelas ya bahwa target pasarnya itu adalah mahasiswi. Nah, berarti demografinya itu adalah sekitaran ya mahasiswi gitu. Umur mahasiswi kira sekitaran berapa sih kira-kira 20 sampai 2 20 juga ya. Ya, mungkin sekitaran 19 sampai 23 lah ya, sekitaran segitu. Dan secara ekonomi juga ya mahasiswi beda kan. Mahasiswi sama yang kantoran ekonominya. Dan status sosial dan juga status pendidikan. Nah, secara psikologis ini mungkin lebih ke value, atau habits atau hobi. Itu psikologis. Misalkan teman-teman menjual produknya itu bahan pakaian olahraga, maka psikologisnya adalah orang-orang suka dengan olahraga tersebut. Teman-teman jual sepatu lari, maka jualah ke orang yang secara psikologisnya itu hobi lari, bukan hobi futsal. Teman-teman jual sepatu futsal ya, maka jualah itu kepada orang-orang yang suka main futsal, jangan jual itu ke orang-orang yang suka hobinya lari. Lari. Teman-teman jual gitar yang buat bass, ya berarti sesuaikan dengan orang yang suka musik. Jangan jual ke orang-orang yang hobinya itu jualan, beda lagi soalnya. Oke. Nah, terus ada juga positioning. Positioning itu kita ngebedain atau kita menganalisis dua ini. Dua ini itu apa? Dua garis ini ya sebenarnya. Tapi ada poin-poin khususnya, ada 4 poin. Eh, ada 2 jenis positioning. Cara menganalisis positioning itu ada kayak gini, ada juga yang misalkan kayak gini. Ini ya kayak gini. Ada yang bisa cek sini. Ini adalah bisnis plan yang idenya tuh apa idenya kurang lebih ya. Simulator game DKM Masjid. Mereka buat kayak gini dengan mereka ngebandingin, kurang lebihnya intinya ngebandingin produknya mereka dengan produknya kompetitor lain dengan cara melihat mana yang paling bagus di antara mereka. Dan intinya posisi itu tugasnya adalah untuk membuktikan bahwa produk kita tuh lebih unggul dibandingkan produk yang lain. Oke, karena mungkin waktunya tinggal dikit juga. Sip, benar. Oke, produk waktunya tinggal dikit juga. Jadi kita langsung cepat saja ke bagian finansialnya. Ini udah juga. Oke, mungkin teman-teman ini satu pertanyaan aja. Apa bedanya podcast yang 3 ini deh yang bawah podcast influencer? 1, 2, 3. 3 ini bedanya apa? Ada yang bisa jawab gak? Jawab cepat, jawab cepat. Oke, sama mungkin satu lagi yang ini. Macet ya. Nah, yang ini. 4 ini, 1, 2, 3, 4. Sama ini. Apa itu? Pembahasannya, mantap pembahasannya. Boleh. Sip. Nah, singkat saja. Pembahasannya ada lagi jawaban lagi. Tujuan kontennya. Benar, benar banget. Oke, ada lagi. Minatnya, siap. Minatnya. Ada lagi yang mau bahas? Ada lagi yang mau jawab? Nah, singkat aja. Konsep pembawanya. Iya, benar banget. Konsep pembawanya, Kak Wahyu. Keren. Ya, mungkin lebih ke ini ya. Kalau yang paling ngebedain adalah konsep pembawaannya. Benar, karakternya benar juga. Adalah konsep pembawaannya. Atau karakter podcasternya. Benar kata Kak Syahrul.
mungkin tamu undangannya sama semua ya, tamu undangannya sama semua kayak influencer ini ya, yang influencer yang diundang. Tapi kalau tamu undang, tapi tahu masih pembawaan sama model bahasan apa yang dibahas dan karakter podcasternya itu beda-beda. Kayak misalkan yang ini, yang podcast PWK, warung kopi, itu yang dibahas santai kan, lebih ke kehidupan sehari-hari, kalau enggak jenjang karirnya para bintang tamu. Kalau misalkan ini, yang Ferry Irwandi, yang apa sih namanya, Devil Advokat, podcast Devil Advokat, itu yang dibahas adalah lebih ke mendebat. Mungkin bahasanya itu bahasan politik juga ya, sama kayak yang samping ini, cuman lebih ke mendebat lawan bicaranya. Dan kalau yang ini bahasanya kadang politik, kadang influencer, kadang yang lagi viral. Tapi biasanya, kalau sekarang tuh podcast yang Close the Door ini lebih banyak isi bintang tamunya tuh ke orang-orang yang klarifikasi. Kalau ada masalah apa, nanti klarifikasi. Ada ini klarifikasi. Dari ini nih klarifikasi. Kayak Mahfud MD ada apa-apa klarifikasi. Dan bawaannya emang ngobrol, tapi ranahnya lebih ke klarifikasi. Mau teman-teman eh, perhatiin lebih ke situ. Yang terakhir adalah ini. Ini sama-sama Mahfud MD juga yang diundang. Cuman yang bedanya adalah bahasanya tuh ngobrol juga, bahasan politik, tapi dia sambil main catur. Itu yang bedain antara podcast ini sama podcast lain. Kayak cepat aja. Oke, mungkin yang terakhir kita bahas ke keuangan ya. Bahas keuangan, fixed cost. Ada namanya fixed cost. Oh ya, kalau teman-teman bingung soal keuangan dengan nama-nama yang aneh, maka percaya saya juga kadang bingung dengan nama-nama yang aneh juga. Karena masing-masing orang kadang nulis keuangan itu dengan beda-beda. Di satu contoh saya misalnya nemuin total cost. Oke, total cost. Oke, total cost. Saya paham tuh total cost. Jadi di tempat lain saya temuin total cost tetap. Apa itu total cost tetap? Nanti saya cari-cari total cost tetap. Oh, ternyata ya sama aja gitu. Total cost sama total cost tetap ya ternyata sama aja. Kurang lebihnya gitu. Nah, di sini ada fixed cost. Fixed cost itu apa? Fixed cost itu biaya tetap. Adalah jenis biaya yang tidak berubah atau terlepas dari tingkat produksi dan lain-lain. Misalkan teman-teman sewa kantor, dengan kantornya itu kontrakan rumah, satu unit rumah, maka mau produksinya tuh triliunan, produksinya ratusan, jumlah sewa kantor tetap sama kan, harganya setahunnya berapa, nggak berubah sama sekali. Nanti ada variable cost, nah variable cost baru berubah-berubah. Misalkan teman-teman jualan kerupuk, bikin kerupuk, maka kerupuk kan terbuat dari apa? Tepung terigu misal, ya tepung terigu ya kalau nggak salah ya, tepung terigu. Maka semakin banyak kerupuk yang diproduksi sama teman-teman, maka semakin banyak juga variable cost yang dikeluarkan. Jadi saling berkaitan gitu antara jumlah produksi dengan jumlah cost yang dikeluarkan. Nanti ada biaya overhead. Nah, biaya overhead ini adalah biaya yang tidak dapat langsung didistribusikan kepada produk atau lain tertentu, tetapi tetap diperlukan untuk menjalankan operasi. Biaya ini mencakup biaya berbagai pengeluaran yang mendukung proses produksi terkait. Nah, contoh misalkan sewa gedung, gaji karyawan, administrasi, biaya overhead variabel itu listrik, air, dan nanti ada total cost. Nah, total cost ini adalah fixed cost tambah variable cost tambah overhead cost. Nanti ada depreciation aset. Depreciation aset ini kayak kita kan tahu ya, kayak aset itu semakin lama semakin berkurang harga jualnya. Kayak misalkan kita beli printer hari ini, kalau misalnya kita jual bulan depan, pasti kan harganya berkurang. Maka cara untuk melihatnya adalah dengan cara seperti dengan cara rumus ini. Harga beli dikurangi harga sisa dibagi manfaat masa manfaat. Yang ini contohnya saya teman-teman lihat. Ini ada BEP. Nah, BEP itu terbagi jadi dua, ada BEP harga atau BEP price, HPP, BEP harga, BEP price. Ada juga teman-teman yang nyebutnya tuh BEP rupiah. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Kita ketika menemukan macam-macam nama tersebut tidak perlu bingung. Intinya itu juga. Cara menghitungnya adalah biaya tetap total, nah kan ada lagi biaya tetap total, intinya biaya total dibagi satu dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Ini saya tulis gini biar teman-teman ketika ngetik di Excel mungkin lebih mudah ya. Jadi susunannya tuh kayak gini gitu. Jadi jangan, oh ya ini kurang satu kurung lagi sebenarnya.
Di susunannya tuh kayak gini ya buat di Excel. Karena kalau saya ngitung manual di kalkulator kan agak susah. Dan kalau saya kasih tulisan rumus aslinya juga kayak agak susah buat interpretasi ke Excel. Jadi saya mikir kayaknya lebih bagus tulis kayak gini. Oke, jadi ada BEP produk. Nah, BEP produk juga ada nama lainnya nih, yaitu BEP unit. Jadi jangan bingung ketika lihat BEP produk dan BEP unit. Itu apa? Ya, ini lebih gampang cara ngitungnya. BEP unit itu biaya tetap total. Biaya tetap total tuh kita hitung tadi ya, biaya total itu ya, total cost. Dibagi harga jual per unit, dibagi harga variabel per unit. Nah, variabel per unit itu gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah total biaya variabel dibagi jumlah unit produksi. Oke. Oke. Mungkin ada yang bertanya, BP itu apa sih Kak sebenarnya? Gampangnya, BP itu adalah mencari titik impas. Titik impas itu apa sebenarnya? Titik impas itu adalah ketika harga, misalkan BP harga atau BP price, kita cari titik impasnya. Anggaplah dihitung-hitung titik impasnya itu sekitar Rp7.000. Maka kesimpulannya adalah ketika produk kita jual dengan harga Rp7.000, maka kita tidak untung dan juga tidak rugi gitu. Jadi gimana cara biar untungnya? Cara biar untungnya adalah dengan cara apa? Ya dinaikin harganya jangan Rp7.000, tapi bisa 8.000, 9.000 atau 7.500 juga bisa. Sama juga BEP produk. BEP produk itu apa? Cari titik impas dari jumlah produksi. Maksudnya gimana? Misalkan BEP produknya dihitung-hitung macam-macam hitung-hitung, dapatlah BEP produknya sekitar 150 unit. Anggaplah gitu, 150 unit. Nah, Kak, kesimpulannya adalah ketika kita produksi 150 unit, anggaplah hitungan itu selama setahun, kita nggak untung dan nggak rugi. Gimana cara biar untungnya? Cara biar untungnya adalah dengan cara kita produksi lebih banyak dibandingkan 150 unit. Itu bisa 160, 200, atau 155 pun masih untung. Seperti itu. Nanti ada laba bersih. Laba bersih ngitungnya gimana? Total pendapatan dikurangi beban usaha. Nah, ini banyak banget istilah laba bersih. Saya tulisin di sini biar teman-teman nggak. Oke, RC ratio. RC ratio itu gimana? RC ratio itu adalah melihat apakah bisnis kita layak untuk berjalan atau enggak. R-nya itu apa? R-nya itu revenue. C-nya itu apa? Cost atau pendapatan. Oke, siap. Sedikit lagi. Nah, gimana cara lihatnya? Interpretasinya gimana? Kalau misalkan ketika kita udah bagi nih revenue-nya dengan pengeluarannya, cost tuh pengeluaran. Kita bagi revenue dengan pengeluaran kita dan hasilnya itu ada beberapa cara baca. Pertama, kalau hasilnya itu lebih besar dari satu, maka itu menunjukkan bahwa pendapatan lebih besar dari biaya, yang berarti perusahaan menghasilkan laba. Intinya perusahaan kita layak untuk jalan. Kalau misalkan RC rasio ini sama dengan satu, maka perusahaan artinya sama dengan titik impas. Sama dengan titik impas, maka perusahaan ini enggak rugi, enggak, untuk juga enggak. Ya kan ya terserah teman-teman mau jalan enggak, terserah, untung juga enggak, terserah. Karena saya pernah nemuin satu owner, bukan nemuinnya, tapi ya tahu lah satu owner kafe. Ya, satu owner kafe, dia tuh gak untung dan gak rugi gitu ownernya. Tapi tetap jalan aja bisnisnya. Pasti tanya kenapa tetap jalan ya, dia bisa bayar karyawan aja. Terus dia dapat uangnya dari mana? Dari usaha lain. Gitu. Dan kalau misalkan kurang dari satu, maka bisnis ini tidak layak untuk jalan. Oke, payback period ini rumusnya investasi dibagi aliran kas tahunan, investor betul, keuntungan bersih bagi biaya investasi kali 100. Nanti ada konsultan dan lainnya, juga COGS dan lain sebagainya. Oke. Oke, karena panitia sudah mengisyaratkan bahwa ininya sudah habis, waktu materi sudah habis, jadi saya kembalikan ke panitia dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih kepada Saudara Almer Ulul Albab SEAWP yang telah atas sharing ilmunya yang sangat-sangat inspiratif. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan langsung saja mengaktifkan mikrofonnya, atau bagi yang masih malu-malu silakan menggunakan fitur chat.
Oke, mungkin Teman-teman. oh ya, ada yang mau Itu tanya? silakan pada Mbak Indah Nur Hanafi dari SMAN 2 Pangkal Pinang. Silakan. Tes, apakah sudah terdengar? Dengar. Baik, Silakan. Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Indah Nur Hanafi dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Saya izin bertanya, kan bisnis plan ini kan sebuah baru kayak pengajuan proposal, belum dijalankan. Bagaimana cara kita menentukan berapa banyak barang yang akan terjual dalam misalnya 1 bulan itu? Kan bisnis ini belum terjalankan, Kak. Bagaimana kita memprediksinya agar tepat begitu? Terima kasih. Gimana, Kang MC? Apakah langsung jawab atau tunggu pertanyaan yang lain? Bisa langsung dijawab aja, Mas. Oke. Sebenarnya ada salah satu juga caranya itu misalkan bentar ya, saya lupa namanya. Sebenarnya itu ada di slide selanjutnya. Wah, bentar, laptop saya agak macam. Ada namanya financial projection. Mungkin saya mau izin saya screen lagi ya ke Kang MC dan Kang operator. Oh, bisa ya ternyata. Oke, udah kelihatan belum lagi? Nah, di sini ada financial projection. Misalkan ini salah satu cara yang paling gampang bagi saya ya. Salah satu cara yang paling gampang buat tentuin hal ini gitu. Jadi sebelum kita ke financial projection, kita belajar COGS dulu deh. Ya. COGS, ya, COGS itu udah cost of goods sold. Adalah biaya langsung yang terkait dengan produksi barang yang dijual oleh perusahaan. Oke, tiga pertanyaan. Ini mencakup semua biaya yang dikeluarin, mulai dari produksi, jual barang, bahkan kayak bahan baku dan peralatan lainnya tuh masuk ke COGS. Nah, COGS, kawasan COGS itu ada dua segmen, ada segmen packaging dan segmen produksi. Nah, mungkin buat jawab pertanyaannya Kak siapa tadi namanya lupa, ya dari SMA Negeri Pangkal Pinang ya. Ya, buat jawab pertanyaannya kakak yang tadi, kita masuk ke COGS produksi aja. Yaitu biaya produksi juga ditambah biaya jual produk. Nah, ketika kita udah tahu nih COGS-nya berapa, maka baru kita masuk ke financial projection. Nah, financial projection kita buat di 3 segmentasi. Pesimis, netral, dan optimis. Nah, buat pesimis, misalkan kita fokusin dulu ke ininya deh, ke jumlah terjual. Gimana cara nentuin jumlah terjualnya? Caranya adalah dengan memperkirakan, atau ya bisa dibilang memperkirakan, bisa dibilang juga kita lihat ke diri kita sendiri, kira-kira kita bisanya ngejual tuh berapa unit. Kalau hitungannya bulanan, maka ya udah kita coba hitung-hitung, kita lihat diri kita kira-kira bisa jualnya berapa unit ya per bulan. Kalau per tahun ya udah berarti kita juga lihat sama setahun, misalnya berapa unit ya setahun gitu. Anggaplah per bulan. Per bulan kita bisa ngejual berapa unit, misalkan 100 unit. 100 unit kita jual harganya per unitnya berapa? 50.000 gitu. 50 unit 50.000. 50.000 senilai yang ada itu yang netral itu 150.000. 150 unit. Berarti yang optimis ada 200 unit dengan harga yang sama gitu. Terus kita kalikan berarti jumlah penjualan kalau misalnya terjual semua, maka dapatlah kita kisarannya 5 oh, 5 juta dan 5 juta. Nah, COGS-nya tadi kan kita hitung ya, COGS-nya. Kita hitung-hitung berapa dengan rumus yang tadi itu biaya produksi tambah harga jual dan kita dapat ini misalkan
total sekitaran 30K per unit. Nah, itu dikalikan dengan jumlah yang terjualnya itu. Berapa terjualnya? Ini 100 gitu. Maka jumlahnya berapa? Showcase-nya ada 3 juta. Dan di sini 4,5 ada 6 juta. Dan kita kurangi dan kita hitung dengan hitung lagi dan total operational expense-nya berapa dan hasilnya segini kurang lebihnya. Ini kurung berarti minus ya. Berarti kita kalau misalkan kita jual 100 unit dengan sewa gas 30K per unit dan harga 50.000, maka kita akan rugi 1 juta. Kalau kita netral, kita jual 150 unit dengan harga segini, dengan harga sewa gas yang sama dan lain sama juga, maka kita net profitnya itu 0. Dan kalau misalkan kita sisi optimisnya, kalau misalkan kita jual 200 unit per bulan, dengan total COGS yang sama dan hitungan yang sama, angka yang sama, maka kita net profitnya itu ada sekitar 101 juta. 1 juta per bulan. Nah, apakah harus berfokus ke jumlah ini aja, jumlah unitnya aja? Enggak juga. Bisa kita unitnya samain, tapi harganya kita jual dengan harga yang berbeda. Misalkan contoh, COGS-nya tetap 30K, 150. Nah, teman kita sama ratain. Jumlah unitnya sama ratain. Set, 150. Harga jualnya 75.000, 100 dan 125.000 per unitnya. Dihitung dan dapatlah kira-kira segini net profitnya. Oke. Jadi mungkin itu bisa jawab pertanyaan tadi kakak yang tadi. Kalau misalkan bingung, kita buat hitung-hitungnya nih, hitung-hitung harus berapa sih, berapa kali produksi, berapa kali harganya harus berapa, atau enggak produksinya harus berapa biar bisa untung. Nah, bisa kita pakai financial projection ini. Oke. Atau bisa pakai BEP juga sebenarnya. Bisa kita pakai BEP-nya. Misalkan kayak tadi, mana ya BEP. BEP itu break even point ya. Bukan BEP yang BEP itu ya. Nah, break even point misalkan bingung nih. Apa ya? Kita bingung kayak harganya berapa ya kira-kira biar untung gitu. Nah, kalau misalkan kita jual tuh harga unitannya tuh masih puluhan, gitu, itu masih bisa kita hitung pakai kalkulasi biasa kan. Tapi kalau misalkan yang kita jual tuh udah sampai ratusan unit, kalau enggak ribuan unit, bahkan kita sampai ke ekspor segala gitu kan, ya maka kita nggak bisa hitung-hitungan lagi pakai hitung-hitungan yang biasa. Kita harus pakai rumus BEP ini. Kita hitung biaya tetapnya, biaya totalnya berapa, fixed cost, overhead cost, sama variable cost kita totalin, set. Nah, baru kita hitung juga yang ininya, biaya variabel per unitnya berapa. Ya, variabel per unit misalkan tadi ya, di variabel per unit ada total biaya variabel dibagi jumlah produksi. Nah, baru dibagi harga jual per unit. Misalkan harga jual kita, anggaplah nih harga jual kita kalkulasi dulu, kira-kira seginilah masih untung gitu. Kita kalkulasiin segini masih untung, misalkan 50.000 lah gitu. Set, dihitung dan ternyata harga 50.000 tuh cuma masuk titik impas doang gitu, nggak masuk ke titik keuntungan. Ya udah, makanya kita naikin lagi jadi 50, jangan 50.000, kita naikin jadi ya 60.000 kayak atau 100.000 gitu. Nah, sama ini juga kayak BEP produk. Kalau misalkan kita hitung pakai BEP produknya kan biaya total dibagi harga jual per unit dibagi variabel per unit. Nah, kita lihat ternyata kalau misalkan kita produksi cuma 100 unit sama sebulan, kita nggak untung dan nggak rugi. Oh, berarti harus dinaikin tuh, jangan sekedar 100 unit, tapi dinaikin lagi jadi 150 kayak atau 200. Saya sudah wanti-wanti sama Kang MC untuk cepat-cepat selesai dijawab. Oke, mungkin itu ya dari saya. Semoga menjawab pertanyaan kakak yang tadi. Baik, terima kasih. Kak Almer, silakan
pertanyaan terakhir. Silakan angkat tangan atau tulis di kolom chat. Oke, Ya, boleh. silakan Pak Mukorahmi Oke. dari SMA Intang Terpinang juga. Cek apakah sudah terdengar? Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muharami Ariski dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Izin bertanya, Kak. Jujur saya setelah melihat paparan tadi ya, yang lumayan banyak hitung-hitungan, agak apa ya rasanya? Kayaknya bisnis ini lumayan banyak yang harus dipertimbangkan gitu, dan di awal aja kayak udah agak gentar gitu. Dari kakak sendiri mungkin ada nggak cara biar kita nih bisa fokus ke cara bikin bisnis plan-nya aja dulu gitu, walaupun belum bisa mulai mindset, apa ya, cara kita buat bisa menata bisnis plan, menata apa sih bahasanya ya, pokoknya gitu. Maaf ya Kak, terima kasih. Oke, oke. Tanya jawab gue. Mungkin saya jawab pakai cerita aja ya. Jadi waktu itu pernah saya juga bikin rencana bisnis kayak, wah, padahal nggak mau habis. Kayak kita bikin kerajinan. Ini rencana sih mas, walaupun gagal sebenarnya. BTW nama saya Almirnya E-nya satu ya, ditanya jawab ya. Dan albumnya dipisah ya. Oke, jadi ceritanya gini. Kita sebenarnya ada satu teman saya tuh dia mahasiswa hasil teknologi hutan dan dia tahu banget soal perkayu-kayuan gitu dan dia tahu banget bisnis soal kayu gitu karena dia emang mungkin berkutat di masalah perkayuan dan kita ada rencana buat bikin kerajinan kayu dari pohon jati, bukan furnitur ya tapi kerajinan aksesoris gitu. Kayak pohon cendana kan wangi ya pohonnya. Nah itu kita ada niatan ke situ. Nah akhirnya saya kumpulin lah beberapa teman-teman rumah yang ada dan kita diskusi akhirnya tapi bakal kita jalanin, ini yang bakal kita rencanain. Cuman masalahnya mungkin di situ dari struktural belum terbentuk karena di antara kita ada 4 orang. Di antara 4 orang ini nggak ada yang berani jadi CEO, nggak ada yang berani jadi CMO, nggak ada yang berani jadi CFO, dan nggak ada yang berani jadi community manajemennya itu nggak ada gitu. Nggak ada yang berani ngambil struktur di masa-masa jabatan itu nggak ada yang berani. Kenapa? Karena kita takut buat gerak sendiri. Nanti takutnya dibagi, posisi-posisi dibagi, nanti ditinggal gitu. Itu yang kita takutin. Kalau enggak, pas gagal nanti disalahin. Itu yang kita takutin. Jadi, nggak ada yang berani buat ngambil itu. Akhirnya ya udah kita jalan. Saya udah bikin usulan tanahnya sesuai dengan bisnis plan kan. Tapi ternyata nggak nyambung di mereka. Dan kan teman ya, namanya teman, namanya juga teman. Ya ketika kita mengajarkan apa yang kita tahu, ya nggak terlalu diperhatiin sama mereka. Nggak terlalu dihiraukan sama mereka, dan mereka pun kayaknya nggak terlalu mendengarkan saya juga ketika saya memaparkan. Ada satu orang, ini orang yang perkayuan itu yang mendengarin, tapi yang lainnya tidak. Akhirnya saya mikir kayak, oh mungkin bisnis plan itu emang sekedar teori aja, ini langsung pikiran. Mungkin ketika kita eksekusi, kadang kita harus menyingkirkan ide bisnis ini lebih dahulu gitu. Teori dari bisnis plan itu disingkirkan dulu, yang penting jalan aja dulu. Mungkin gitu. Akhirnya udah saya pakai prinsip yang itu kan. Coba saya singkirkan ide-ide bisnis ide-ide atau ilmu-ilmu bisnis plan ini saya singkirkan dulu, yang penting jalan aja. Dan masya Allah tidak jalan sama sekali. Tidak jalan sama sekali. Nah saya mulai evaluasi dan akhirnya timnya pecah. Ada yang satu fokus ke mobil Hot Wheel, yang satu masih di mahasiswa biasa, yang satu fokus ke bisnis konveksi.
Dan masya Allahnya yang bisnis konveksi ini lumayan jalan. Dan dia kalau ada masalah biasanya konsultasi ke saya, nanya-nanya, minta pendapat dan lain-lain. Dan saya dapatin dan ilmu yang saya dapatin juga atau jawaban-jawaban pertanyaan dia juga itu ternyata saya lihat lagi saya dapat dari ilmu bisnis plan ini. Gitu. Maka saya mulai sadar kayak ternyata emang perlu ya teori ini itu. Jadi nggak bisa kita sekedar asal jalan aja, yang penting jalan dulu itu nggak bisa gitu. Harus ada kayak analisis pasarnya, harus ada kayak pembentukan idenya. Dan kalau teman-teman tadi lihat ada satu slide yang nggak saya sebutkan itu milestone-nya, kayak timeline lah istilahnya. Kalau di bisnis plan itu namanya timeline, tapi kalau misalkan kita eh, ngomong sama investor tuh sebutannya udah kayak milestone yang 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan mau ngapain? Tapi kalau di bisnis plan itu cukup kayak setahun itu ngapain aja. Itu udah harus kebentuk semua, kayak milestone kebentuk, analisis pasar kebentuk, ide kebentuk. Jadi mungkin urutannya tuh cari idenya dulu, cari timnya tuh benar-benar tim yang bisa konsisten dan istiqomah di jalan yang kita pilih, bikin timeline-nya, enggak, cari timnya, cari idenya, cari timnya, analisis pasarnya, nah baru bikin timeline-nya, baru eksekusi. Gitu. Atau mungkin bisa dibalik juga, kayak misalnya analisis pasarnya dulu, baru cari idenya, itu boleh. Tapi yang lainnya tetap tim dan timeline itu yang paling terakhir, biar eksekusinya jalan. Nah, kalau buat keuangan, itu bisa nanti dulu sebenarnya. Bisa nanti dulu. Karena tadi yang saya bilang kan, buat BEP, RC rasio, dan lain-lainnya, itu kalau misalkan bisnis kita masih kecil-kecilan, yang produksinya itu cuma 50 per tahun, atau mungkin sebulan cuma 10 unit gitu, itu masih bisa kita hitung pakai kalkulasi biasa. Masih bisa kita hitung pakai kalkulasi biasa. Tapi kalau misalkan kita bisnisnya itu udah sampai ke satu bulan tuh 1.000 unit, 100 apa ya, satu bulan tuh 100 unit lebih gitu, yang kita udah punya beberapa karyawan yang harus kita hire. Nah itu maka hitung-hitungan BEP, RC rasio, dan payback period itu benar-benar harus dipelajari mau gak mau. Dan itu yang salah satu yang bakal lihat sama investor ya. Jadi investor tuh yang paling bakal dilihat tuh selain milestone-nya kayak nanti bisnis ini 20 tahun ke depan atau enggak 10 tahun ke depan deh, kira-kira bakal masih ada atau enggak. Selain itu, dilihat juga keuangannya. Hitungannya benar apa enggak? Hitungan payback periodnya gimana? Ini bisa balik modal kapan? Kalau saya invest 1 miliar, balik modalnya tahun berapa? 7 tahun kah? 5 tahun kah? Nah, itu ada di payback period dan net present value. Ada di situ. Tapi kalau misalkan hitungan masih unit-unitnya tuh masih bisa dihitung pakai pakai kalkulator ya, itu masih bisa nggak pakai hitung-hitungan itu. Tapi ketika kita udah ada investor yang tertarik dan lain sebagainya, kita pengen ekspor ke luar negeri gitu kan, atau pengen pakai kargo misalkan, ya kan kita harus lihat semua macam-macamnya, finance-nya diperhatiin banget. Dan rumus-rumus tadi lah yang paling sering banget muncul di situ gitu, karena itu benar-benar dasarnya teman-teman. Karena yang tadi udah saya bilang, em, soalnya di Instagram saya itu sering banget muncul, dulu bukan sekarang, dulu waktu masih belajar tentang bisnis itu sering banget muncul seminar-seminar bisnis. Dan masya Allah, seminar-seminar bisnis tuh ya satu harinya tuh bisa 2 juta 3 juta. Kalau online ya 500.000 gitu kan sehari. Kalau enggak ya 2 hari 1 juta online. Ada kayak seminar branding doang, buat buat brand itu bisa 10 juta selama 3 hari, itu juga ada. Tapi tadi dengan catatan syarat yang ikut tuh ya minimal punya bisnis dan udah ada omset sekian sekian sekian. Kenapa gitu? Karena ilmu bisnis plan itu bakal terasa banget ketika kita udah jalan bisnisnya. Ketika kita udah merasakan terjun di dunia ini, mungkin udah belajar 1 2 tahun mungkin. Nah, gue kerasa tuh kayaknya saya belum belajar deh. Karena kayaknya saya perlu ada mentor gitu. Kayaknya saya perlu ada yang bimbing. Kayaknya saya perlu teman diskusi buat brainstorming. Nah, gitu-gitu biasanya mulai kerasa udah setahun 2 tahun jalan. Baru kerasa belum kesah gitu. Tapi kalau buat awal-awal teman-teman semua, entah itu dari SMA ataupun dari kuliahan,
cara paling gampang itu adalah kita yakini kita sendiri, kita bisanya apa, eksekusi saat itu juga. Kayak misalkan saya karena bisnis yang tadi itu gagal, bikin kerajinan kayu itu gagal, maka saya coba buat bisnis yang lain. Karena saya punya banyak teman-teman di PTN, kan saya inisiatif buat bikin gimana caranya anak-anak PTN itu bisa bukan cuma sekedar masuk PTN aja, tapi juga bisa berdampak ke lingkungan sekitarnya. Dan saya juga pengen anak-anak di Bogor itu bisa mudah masuk PTN. Maka saya coba buat nyusun sebuah lembaga bisnis di mana itu kita menyediakan fasilitas buat anak-anak yang masih SMA biar bisa masuk PTN dengan mudah, khususnya IPB karena teman-teman saya kebanyakan dari IPB. Itu seperti itu. Jadi kita lihat apa yang kita punya dulu, apa yang kita punya apa, kan kita bisa lihat potensi kan, potensi. Kita lihat potensi diri kita apa, oh potensi kita misalkan kita jago Canva, editing Canva, ya udah kita bikin desain, kita lihat potensi kita Canva, kita bikin desain, kita jual, segitu dulu. Nanti kalau misalkan udah orderan udah banyak, maka kita cari apa namanya, cari partner yang bisa menunjang desain kita, entah itu dari adminnya atau dari bantu desainnya, nanti kita bagi dua hasilnya. Gitu. Atau misalkan teman-teman suka kuliner atau suka jalan-jalan, bikin jasa titip, nanti ada free ongkirnya berapa, itu juga bisa. Atau suka fotografer, maka bikin jasa fotografer, itu juga bisa. Jadi apa yang kita punya, potensi kita, apa yang kita punya sekarang, itu yang kita keluarkan. Buat hitung-hitungannya nanti, itu masalah nanti ya. Yang penting kita punya potensi dulu, kita punya ide, eksekusi aja tuh. Jadi sambil belajar, sambil eksekusi. Nah, kenapa kita harus belajar dari sekarang, kayak yang dibuat sama YTC ini? Karena tadi, kalau misalkan teman-teman udah berjalan setahun 2 tahun, dan butuh ilmu bisnis, mahal. Seminar-seminar bisnis itu mahal banget, gitu. Mahal banget. Saya pernah ikut bisnis digital, seminar bisnis digital, dan itu dibiayai sama Basnas. Dan ketika saya lihat-lihat, dan itu sekitar 3 hari ya, 3 hari. Saya lihat-lihat harganya sehari ternyata berapa? 2,5 juta. Masya Allah, gila, mahal banget. Padahal tuh biar apa ya, dasar-dasarnya tuh itu dasar banget kan. Saya bisa bandingin materi bisnis plan yang ini sama yang itu kurang lebih ya mungkin 12-10 lah kalau dibandingin ya. 12-10 gitu. Yang itu 12, yang ini 10. Jadi mungkin beda dikit aja. Kurang lebih. Tapi itu 2,5, yang ini teman-teman bisa dapatin secara free buat, keren kan? Jadi daripada tunggu lama dan ketika butuh harus bayar mahal, ya mendingan belajar dari sekarang, mumpung masih murah. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih pada Bang Almer Ulul Albab. Semoga tadi pemaparannya menjawab pertanyaan. Oke, sebelum beralih ke rantangan selanjutnya, Bang Almer, boleh nih buat adik-adiknya dikasih closing statement dulu. Oke, mungkin satu cerita. Saya tuh ada satu cerita dari seorang alumni Taskia juga. Dia bercerita ke saya, ada satu kelompok orang bikin bisnis yang sangat-sangat inovatif sekali. Ya, inovatif dan aplikatif ya. Dengan jumlah pasar yang secara teori itu banyak banget. Gitu. Ya, lomba bisnis plan di mana-mana juara. Dan kayak sekelas pemerintahan tuh kayak bisnis plan di BI pun kayak katanya juara. Tapi ketika dieksekusi bisnisnya itu nggak laku, bahkan mungkin ada yang laku tapi nggak sebanyak ekspektasinya dia. Bisnisnya BTW bisnisnya kuliner ya. Bisnisnya kuliner. Akhirnya dia carilah mentor gitu kan, cari mentor, cari konsultan, dan pas dilihat oh wajar banget bisnisnya itu nggak jalan. Kalau misalnya teman-teman ada bisa nebak bisnisnya apa, ada yang bisa nebak kuliner apa. Nah, bisnis itu adalah coklat. Coklat kan banyak peminatnya. Cuman masalahnya ini coklat tapi rasa rendang. Jadi ya secara teori benar gitu. Siapa sih manusia di dunia ini yang nggak suka coklat gitu? Ya rata-rata kan secara standar
suka kan. Rendang dinobatkan oleh UNESCO sebagai makanan terenak di dunia gitu. Ya pasti banyak yang suka kan. Tapi ketika digabungkan dengan teori tersebut digabungkan, maka ya eksekusinya beda lagi gitu. Walaupun out of the box banget. Nah, maka yang ingin saya sampaikan adalah bisnis itu kadang bukan cuma sekedar inovasi atau idealisme kita aja, tapi juga harus dari segi pasarnya juga. Dari segi pasarnya dan apa yang dibutuhin sama customer. Kita nggak usah terlalu ngawang-ngawang banyak banget. Atau kayak tadi yang ditanyakan sama kakak yang tadi ya, kak siapa ini lupa aku. Mau ngapain ya saya lupa sama kakak yang tadi dengan berbagai macam pemaparan yang disampaikan hari ini justru kita bingung gitu kayak memulai dari mana ya nggak usah bingung mulai dari mana kita lihat potensi kita apa kita bisanya apa tim kita siapa aja dan langsung eksekusi dan langsung bikin strukturnya kalau bisa bikin strukturnya biar nggak ada yang biar nggak pada hilang-hilangan dari itu dan cari tim yang tepat itu saran saya yang paling penting adalah cari tim yang tepat mungkin kalau bisnisnya masih kecil-kecilan bolehlah sendiri. Tapi ketika bisnisnya sudah lumayan besar dan ingin berkembang, maka tim yang tepat itu adalah kunci dari semua kunci. Karena ketika kita dapat tim yang tepat, tiba-tiba semua masalah tuh dapat solusi. Nggak ada pasarnya, punya tim yang tepat, dapat pasar. Nggak ada biaya, punya tim yang tepat, dapat biaya. Nggak ada inovasi, punya tim yang tepat, dapat. Kita nggak untung, punya tim yang tepat, tetap bertahan. Itu yang paling penting. Jadi cari tim yang tepat, dimanapun dan kapanpun, entah itu lomba ataupun eksekusi bisnis real, cari tim yang tepat, gitu kalau pengen berhasil. Oke, mungkin cukup sekian dari saya closing statementnya. Karena tadi saya awal dengan salam, maka saya tutup dengan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali tadi dari pemaparan dari Bang Almer Ulul Albab. Semoga pemaparannya sangat-sangat bermanfaat untuk kita hari ini dan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut ke rundown selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat pada operator silakan. Dan juga kepada tim media harap untuk mendokumentasikan sesi ini. Silakan Bang Almer berikan senyum terbaiknya. Sudah. Dan kepada peserta sekalian harap untuk mengaktifkan kameranya. Oke, untuk Kak Almer, hitungan 1, 2, 3. Siap. Lanjut ke untuk peserta. Boleh semuanya open kamera ya. Kita mulai sesi dokumentasi. Maaf, bentar ya.
Oke, untuk semuanya, hitungan 1, 2, 3. Slide 2. Slide kedua, open kamera ya. Hitungan 1, 2, 3. Lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 4. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berlanjut ke rundown selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Silakan kepada Saudara Fatih untuk memimpin doa. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan ini berakhir sesi bootcamp kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta dan para pemateri yang telah ikut meramaikan acara ini, dan tentunya ucapan terima kasih juga kepada para sponsor. Acara ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari para sponsor yang sangat-sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada BTN Syariah, Labirin, Ciput atau Cipta Rasa Putra, dan Almas Fried Chicken, kemudian Pelangi Hijab, Ashki, Make Protocol Food Solution, New Panjang Jibu Resort, dan Siro Mampir. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sebagai bentuk apresiasi kepada para sponsor yang telah mendukung penuh acara ini. Dan himbauan untuk teman-teman diingatkan kembali bahwasanya acara bootcamp kita akan menjadi salah satu penilaian. Dan diingatkan juga bahwasanya acara bootcamp kita masih ada 6 pertemuan lagi. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapat ilmu dan pengalaman langsung dari pakarnya. Dan jangan lupa juga pada teman-teman untuk mengisi absensi di kolom chat. Saya Muhammad Iqbal Zainur Rasyadi, selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama memandu acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Almer, thank you Iqmal, thank you semuanya. Saya izin korban ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, makasih ya Kak Almer. Oke, untuk Terima kasih teman-teman teman-teman. semuanya, boleh diisi absensinya ya, ada di kolom komentar.